Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Masih semangat puasanya? Semangat belajarnya? Ya, semangat terus ya belajarnya meskipun sedang berpuasa. Sekarang kita belajar tematik ya. Tema 9, subtema 1. Sekarang pembelajaran ketiga. Ya, silakan dipersiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajarannya dengan melakukan wawancara, ya diharapkan kalian dapat mengetahui kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal dengan penuh kepedulian. Lalu dengan membaca dan mengamati gambar, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi yang ada di sekitarnya dengan penuh tanggung jawab. Pembelajaran ketiga, ya muatan IPA, manfaat energi matahari bagi kehidupan. Ya, Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Ya, nah sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Ya, nah sumber energi ini dapat memperbarui diri. Ya, ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Ya, contohnya sumber energi yang dapat diperbarui yaitu air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Ya, meskipun tidak akan habis ya jika digunakan terus-menerus, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Ya, lalu yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui ya merupakan sumber energi yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Ya, sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi ya, contohnya yaitu batu bara, gas alam, minyak bumi, dan hasil tambang lainnya ya. Nah, sumber energi yang tidak diperbarui ini akan habis jika digunakan secara terus-menerus ya, membutuhkan waktu yang sangat lama agar sumber energi ini tersedia lagi ya. Jadi kita harus menggunakannya, memanfaatkannya secara bijak. Nah, matahari ini merupakan sumber energi yang dapat diperbarui ya. Selanjutnya, manfaat energi matahari ya. Matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Ya, energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Ya, manfaat energi matahari bagi manusia yang pertama yaitu memberi penerangan. Ya, matahari digunakan sebagai penerangan dan pencahayaan alami di planet bumi. Ya, bayangkan jika tidak ada energi matahari yang berupa cahaya, dunia akan gelap gulita ya. Kemudian kita dan seluruh umat manusia tidak akan mampu melihat apapun yang ada di lingkungan sekitar. Ya, lalu manfaat yang kedua untuk proses pengeringan. Ya, energi matahari ya membantu dalam proses pengeringan. Ya, contohnya dalam mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan asin, ya. Nah, jika tidak ada energi matahari ya, mungkin pakaian yang dicuci ya tidak akan kering ya, tetap basah dan berbau apek. Nah, cahaya matahari sangat berguna sebagai media untuk pengeringan yang mudah, alami, efektif, dan pastinya gratis. Ya, lalu manfaat yang ketiga yaitu sumber listrik tenaga surya. Ya, energi panas matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik ramah lingkungan, ya, yaitu panel surya. Lalu yang keempat, sumber vitamin D. Ya, vitamin D juga bisa disebut sebagai vitamin sinar matahari ya, karena matahari merupakan salah satu sumber nutrisi terbaik. Dan yang kelima yaitu menguatkan tulang ya, dengan didapatnya asupan vitamin D yang cukup dari matahari ya, bisa membantu terjaganya tulang agar tetap sehat. Lalu manfaat energi matahari bagi tumbuhan yang pertama yaitu
fotosintesis, ya, membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis, ya, dalam pembuatan makanan. Lalu yang kedua, menjaga temperatur tumbuhan, ya. Matahari berperan untuk membantu tumbuhan dalam menjaga kestabilan temperatur yang diperlukan untuk mentransfer air agar stabil dan seimbang. Ya, lalu manfaat yang ketiga yaitu membantu pertumbuhan bunga dan daun. Manfaat yang keempat, membantu yang keempat yaitu memberi warna hijau pada tumbuhan. Dan yang kelima, mengeringkan tanah. Ya, cahaya matahari sangat dibutuhkan dalam proses pengeringan tanah, ya. Contohnya pada bunga matahari, ya, biji bunga matahari yang jatuh ke tanah yang kering akan tumbuh dengan subur. Berikutnya, manfaat energi matahari bagi hewan. Yang pertama yaitu membantu menyediakan makanan dan oksigen. Yang kedua, menghangatkan tubuh. Yang ketiga, membantu mencerna makanan. Lalu manfaat yang keempat yaitu memudahkan hewan mencari mangsa dan makanan. Dan yang kelima, membantu proses pengeringan bulu dan rambut hewan yang basah atau setelah terkena air. Lalu berikutnya, manfaat energi matahari bagi alam, yaitu sebagai pengatur tata surya. Ya, matahari adalah pusat tata surya dari galaksi Bima Sakti. Lalu yang kedua, sebagai sumber energi tak terbatas bagi alam dan makhluk hidup. Ya, manfaat yang ketiga yaitu membantu terjadinya siklus air. Ya, matahari membantu penguapan air laut sehingga bisa terjadi hujan yang merupakan bagian dari siklus hidup air. Dan yang keempat, membantu siklus hidup makhluk hidup, ya. Tumbuhan bisa melakukan proses fotosintesis karena sinar matahari, ya. Akibatnya tumbuhan mengeluarkan gas oksigen yang penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Lalu yang kelima, mengeringkan tanah yang basah setelah hujan. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Ya, saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita perlu memperhatikan sikap, ya. Nah, ketika wawancara, sikap kita harus sopan, ya. Tidak boleh berbicara dengan nada yang keras, ya. Berbicara dengan nada yang lembut, ramah. Nah, selain itu, saat kita memilih narasumber harus sesuai dengan bidang keahlian, ya. Jika wawancara yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan sumber energi di bidang pertanian, maka narasumber yang dapat ditemui adalah petani, ya. Pilih narasumber sesuai dengan bidang keahlian. Nah, sekarang tugas hari ini yaitu halaman 17 dan identifikasi sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggal kalian, ya, dengan melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar tempat tinggal. Ya, boleh kakak, boleh orang tua, tetangga, atau teman. Ya, lalu tuliskan narasumber yang ingin diwawancarai, daftar pertanyaan, serta laporan hasil wawancara pada kolom yang terdapat di halaman 18 dan 19. Ya, sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.